Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa lagi dengan saya Sukwati Dewi Asrika, SDMM dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma Bekasi. Pada hari ini, saya akan menayangkan presentasi dengan tema tentang bahan baku. Pada saat saya presentasi, Anda diharap memfokuskan dan mencermati presentasi yang akan saya sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, kalian dapat menanyakan melalui kolom komentar. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izinkan saya menayangkan presentasinya. Baik. Kita memulai dari mata kuliah manajemen operasi lanjut dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Hari ini materinya adalah bahan baku dan akan membahas tentang pengambilan bahan baku, persediaan bahan baku, dan analisis kebutuhan bahan baku. Apa itu pengendalian bahan baku? Pengendalian bahan baku adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk mengambil keputusan sehingga kebutuhan akan bahan baku untuk keperluan produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko yang sekecil mungkin. Nah, pengendalian bahan baku menurut Wijaya adalah upaya perusahaan untuk mengatur, mengawasi, hingga melaksanakan pengadaan bahan baku sesuai yang dibutuhkan perusahaan untuk produksi. Mengapa perlu diadakan pengendalian pada persediaan bahan baku dan produksi? Hal ini disebabkan karena bahan baku merupakan faktor utama dalam pelaksanaan proses produksi pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian persediaan bahan baku agar tidak menghambat proses produksinya. Pengendalian bahan baku sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan bahan baku yang digunakan sehingga perusahaan dapat memenuhi pesanan atau permintaan pembeli. Jika persediaan bahan baku terlambat dan tidak bisa memenuhi permintaan pembeli dengan cepat, maka akan mengakibatkan kelancaran proses produksi terlambat. Kenapa perlu pengendalian bahan baku? Tujuan pengendalian bahan baku adalah berusaha menyediakan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi, sehingga proses produksi dapat berjalan lancar, tidak terjadi kekurangan persediaan atau out of stock, dan diperlukan biaya persediaan minimal atau dari Sukamto Rekso Hadi Projo. Tujuan dari pengendalian persediaan bahan baku diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menghindari risiko keterlambatan pengiriman barang serta inflasi atas bahan baku tersebut. Yang kedua, perusahaan bisa mendapatkan
potongan harga dari pembelian bahan baku dalam jumlah tertentu. Serta penentuan cost of goods sales. Ketiga, mengantisipasi bila terjadi retur atau pengembalian barang atas kesalahan penjual maupun terjadi kerusakan yang tidak diinginkan saat pendistribusian barang tersebut. Keempat, menyediakan barang untuk konsumen yang melakukan penjualan secara tunai, sehingga ketersediaan produk mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kelima, sebagai stok untuk barang yang dihasilkan secara musiman. Pasalnya, perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang membuat sendiri produk yang ditawarkan. Nah, menurut Al-Sauri, tujuan dari pengendalian biaya bahan baku untuk menghindari overstock maupun kekurangan stok bahan baku. Metode pengendalian bahan baku. Dalam pengendalian biaya bahan baku ada 5 metode yang bisa dipilih perusahaan manufacturing. Di antaranya adalah 1. Metode the mix match. Metode ini menggunakan asumsi tingkat minimum dan maksimum ketersediaan bahan baku. Dalam menggunakan metode ini, pihak perusahaan perlu menentukan berapa tingkat minimum bahan baku sehingga bisa diketahui kapan pemesanan bahan baku dapat dilakukan. Tidak hanya mengetahui jumlah minimum stok yang tersedia, namun juga berapa jumlah maksimum bahan baku yang perlu dipesan. Jumlah bahan baku yang dipesan tidak boleh melebihi jumlah maksimum stok. Yang kedua adalah metode the two bin. Metode the two bin adalah metode pengendalian persediaan dengan membagi bahan baku menjadi 2 kelompok. Pertama adalah bahan baku diterima serta pesanan dilakukan. Kedua adalah bahan baku yang digunakan ketika pemesanan dan pengiriman produk. Metode 2 wadah ini merupakan pengendalian bahan baku di mana persediaan yang digunakan apabila salah satu dari 2 golongan persediaan bahan baku tersebut kosong. Pemesanan bahan baku kembali akan dilakukan jika bahan baku pertama telah habis. Yang ketiga adalah metode order cycling. Metode order cycling merupakan metode pengendalian persediaan dengan cara mengecek secara fisik persediaan bahan baku yang dimiliki. Pemeriksaan fisik ini bisa dilakukan setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Hasil dari pemeriksaan ini membantu perusahaan mendapatkan informasi yang real time atau stok bahan bakunya, atas stok bahan bakunya ya. Selain itu, metode ini mendukung perusahaan dalam mengidentifikasi kerusakan bahan baku karena sistem penyimpanan yang tidak benar. Metode order cycling juga dapat mengidentifikasi barang cacat ataupun kedaluarsa. Yang keempat adalah metode ABC atau the ABC plan. Metode ABC atau the ABC plan banyak dipilih oleh korporat berskala besar. Hal ini karena perusahaan besar memiliki persediaan bahan baku yang besar. Dalam metode ini, persediaan bahan baku dibagi atas 3 kelompok, yakni
kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A merupakan bahan baku bernilai tinggi dengan jumlah persediaan kecil, namun pemesanannya dan pengawasannya tinggi. Kelompok B memiliki nilai sedang, jumlah bahan baku ini sesuai dengan jumlah kebutuhan pesanan produk yang dibeli. Kelompok C adalah bahan baku bernilai rendah, namun jumlah persediaannya besar dengan pengawasan rendah serta pemesanan yang lemah. Yang kelima adalah metode periodic review. Metode ini menggunakan jarak waktu atas dua pesanan adalah tetap. Hal ini berdampak pada jumlah pesanan setiap periode. Berbeda setiap pemesanan periodiknya. Dalam melakukan pemesanan bahan baku, pihak perusahaan akan melihat saldo bahan baku terakhir yang dimiliki pada satu kali periode. Dengan memahami metode pengendalian bahan baku, Anda akan lebih hemat dan efisien dalam memproduksi barang. Keuntungan juga bisa dimaksimalkan dengan menekan biaya produksi barang. Selanjutnya, Anda hanya perlu untuk memonitor dan menganalisa semua laporan keuangan yang tersajikan. Apakah berjalan dengan baik dan wajar atau ada hal yang harus diperbaiki. Bagaimana cara menjaga ketersediaan bahan baku agar tetap seimbang? Ada 5 cara mudah mengelola persediaan bahan baku. Yang pertama adalah tata seluruh bahan yang diperlukan dengan rapih. Tentu setiap bahan pembuatan makanan mempunyai jenisnya tersendiri, mulai dari tingkat keawetannya sampai cara dalam menyimpanannya. Oleh karena itu, disarankan untuk mengetahui secara baik jenis dan bahan baku yang Anda gunakan. Setelah itu, tata semua bahan tersebut dengan rapi sesuai dengan fungsinya. Hal ini untuk memudahkan Anda dalam menemukan bahan yang diperlukan dan memantau tingkat ketersediaannya. Anda juga bisa memisahkan berbagai bahan berdasarkan tingkat keawetannya. Kedua adalah perkiraan jumlah stok bahan yang diperlukan pada periode tertentu. Anda bisa mempelajari jumlah penggunaan stok yang diperlukan dalam setiap periode tertentu, lalu menyesuaikannya dengan tingkat frekuensi pengiriman bahan. Dalam memperkirakan penggunaan persediaan stok, Anda bisa mempelajarinya berdasarkan riwayat penjualan. Bila ragu, Anda bisa meminta supply lebih sedikit untuk berjaga-jaga bila suatu hari terjadi lonjakan penjualan yang mana penggunaan stok akan lebih banyak daripada biasanya. Yang ketiga adalah pantau stok bahan secara berkala. Kegiatan ini sangat penting karena Anda akan sangat kesulitan bila kehabisan stok bahan di tengah penjualan. Meskipun Anda sudah membuat perhitungan dan perkiraan bahan persediaan, namun kemungkinan tak terduga seperti lonjakan pengunjung bisa saja terjadi. Bila Anda tidak melakukan pemantauan stok secara berkala, maka bisa jadi Anda tidak bisa memenuhi pesanan pelanggan. Yang keempat adalah cocokkan jumlah bahan terpakai dengan penjualan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bila ada kecurangan ataupun kesalahan. Anda harus memastikan bahwa jumlah bahan yang Anda gunakan sebanding dengan penjualan produk Anda. Kelima, gunakan sistem digital yang serba otomatis.
Agar lebih memudahkan Anda dalam mengelola setiap persediaan bahan baku makanan, maka Anda juga bisa menggunakan sistem penjualan digital seperti iSeller yang mampu membantu Anda dalam mengelola stok bahan persediaan Anda secara otomatis dan tepat. Apa yang dimaksud dengan persediaan? Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual, menurut Jackie Baridwal. Sedangkan yang dimaksud dengan persediaan bahan baku adalah barang-barang yang akan menjadi bagian dari produk jadi yang dengan mudah dapat diikuti biayanya. Menurut Sumayang, ada 3 alasan mengapa persediaan diperlukan, yaitu 1. Menghilangkan pengaruh ketidakpastian, di mana dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, maka perusahaan menetapkan yang namanya persediaan darurat atau safety stock. Yang kedua, memberi waktu luang untuk mengelola produksi dan pembelian. Ketiga, untuk antisipasi perubahan pada demand dan supply. Artinya, demand dan supply yang dilakukan oleh penjual dan pembeli selalu berubah setiap waktu. Menurut Rangkuti mengatakan bahwa tujuan adanya persediaan yaitu 1. Menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, menghilangkan risiko dari materi yang dipesan berkualitas tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, untuk mengantisipasi bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran. Yang keempat, mempertahankan stabilitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran proses produksi. Yang kelima, mencapai penggunaan mesin yang optimal. Yang keenam, memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya di mana keinginan langganan pada suatu waktu dapat dipenuhi dengan memberikan jaminan tetap tersedianya barang jadi tersebut. Ketujuh, membuat pengadaan atau produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaan atau penjualannya. Persediaan memiliki berbagai jenis, karakteristik, dan cara pengelolaan yang berbeda. Menurut Handoko, persediaan dapat dibedakan menurut posisi barang sebagai berikut. Persediaan bahan baku atau raw materialis, yaitu persediaan barang-barang yang belum mengalami pemrosesan atau masih mentah. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan atau purchase paris, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi produk. Ketiga, persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang keempat, persediaan bahan baku atau penolong, supplies, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi akan tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang kelima, persediaan barang jadi atau finished goods,
yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam bentuk produk dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan. Menurut Rangkuti menyatakan jenis persediaan menurut fungsinya yaitu satu, fungsi decoupling adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Fungsi economic load hedging mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian. Yang ketiga, fungsi antisipasi. Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data masa yang lalu, yaitu permintaan musiman. Setiap perusahaan perlu melakukan pengendalian untuk menjamin aktivitas produksi yang sedang berjalan agar dapat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Menurut Hansen, pengendalian adalah proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan pengambilan tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam menggunakan persediaan tersebut juga diperlukan pengendalian yang efektif. Menurut Asauri, pengendalian persediaan adalah suatu kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi dari persediaan bahan baku dan barang hasil atau produk, sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta kebutuhan pembelanjaan perusahaan dengan efektif dan efisien. Menurut Asauri menyatakan pengendalian persediaan bertujuan untuk satu, jaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga dapat mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang kedua, menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebihan sehingga biaya-biaya yang timbul akibat persediaan bahan baku tidak terlalu besar. Yang ketiga, menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena hal ini akan mengakibatkan biaya pemesanan menjadi besar. Dalam pelaksanaan pengendalian yang dilakukan, sudah tentu menemui kendala-kendala yang mengakibatkan pengendalian yang dilakukan perusahaan tidak dapat berjalan dengan efektif. Aisyah mengatakan dalam perusahaan dalam pengendalian persediaan bahan baku yaitu satu, kurangnya komunikasi antara manajemen produksi dengan manajemen persediaan mengenai informasi jumlah persediaan yang tersedia dan diperlukan. Persediaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku terkadang masih mengalami kekurangan dalam memenuhi proses produksi. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi antara manajemen persediaan mengenai jumlah barang yang masih tersedia di gudang dengan manajemen produksi mengenai jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam setiap kali berproduksi. Komunikasi di antara kedua manajemen ini harus terus terjalin untuk memastikan persediaan dan jumlah yang diperlukan seimbang. Kedua, tidak adanya jadwal produksi yang pasti dari perusahaan. Persediaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan terkadang menjadi tidak terkontrol jumlahnya dikarenakan tidak
adanya jadwal produk yang pasti dalam perusahaan baik waktu, jumlah, dan kuantitas produksi. Hal ini dapat menyebabkan persediaan yang telah disediakan menjadi tidak efektif penggunaannya. Yang ketiga, tidak adanya kepastian persediaan bahan baku dari supplier. Perusahaan selalu berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen. Terkadang permintaan konsumen yang meningkat tidak diimbangi dengan jumlah persediaan di pasar atau dari distributor atau supplier. Ketika pasti jumlah bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan akan merusak jadwal produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Keempat adalah keterlambatan pengiriman bahan baku dari supplier. Persediaan yang terkadang telah dipesan jauh-jauh hari dari distributor atau supplier mengalami keterlambatan dikarenakan faktor cuaca. Persediaan dari produsen bahan baku yang terhambat atau masa panen yang terlambat untuk bahan pangan atau dikarenakan jumlah bahan baku yang memang terbatas. Keterlambatan ini akan mengakibatkan berhentinya kegiatan produksi perusahaan apabila persediaan di perusahaan sudah menipis. 5. Tidak adanya kepastian pesanan dari konsumen. Persediaan yang telah disiapkan oleh perusahaan, baik dari dalam bentuk bahan baku, bahan setengah jadi, ataupun bahan yang telah siap dijual, akan menunggu kepastian dari konsumen. Hal ini dikarenakan ketidakpastian pesanan dari konsumen akan sangat mempengaruhi keberadaan bahan-bahan tersebut. Bahan yang telah dipersiapkan oleh perusahaan-perusahaan merupakan sumber modal yang menganggur, sehingga perusahaan tidak dapat memutar modal tersebut sebelum adanya pesanan dari konsumen. Untuk melaksanakan pengendalian persediaan yang efektif, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Menurut Asy-Syauri adalah 1. Terdapatnya gudang yang cukup luas dan teratur dengan pengaturan tempat bahan atau barang yang tetap dan identifikasi bahan atau barang tertentu. Kedua, sentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab pada satu orang dapat dipercaya, terutama penjaga gudang. Ketiga, suatu sistem pencatatan dan pemeriksaan atas penerimaan bahan atau barang. Keempat, pengawasan mutlak atas pengeluaran bahan atau barang. Kelima, pencatatan yang cukup teliti yang menunjukkan jumlah yang dipesan, yang dibagikan atau dikeluarkan, dan yang tersedia dalam gudang. Pemeriksaan fisik bahan atau barang yang ada dalam persediaan secara langsung. Ketujuh adalah perencanaan untuk penggantian barang-barang yang telah dikeluarkan atau barang-barang yang telah lama dalam gudang dan barang-barang yang sudah usang dan ketinggalan zaman. Yang ke-8 yaitu pengecekan untuk menjamin dapat efektifnya kegiatan rutin. Dalam hal perusahaan selalu muncul yang namanya biaya. Biaya tersebut merupakan pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Sutrisno, biaya produksi adalah biaya yang dikorbankan untuk mengolah bahan baku menjadi bahan produk selesai.
Menurut Ahmad mengemukakan bahwa biaya produksi adalah biaya yang dikorbankan untuk menghasilkan suatu barang. Menurut pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan biaya produksi adalah biaya dari semua pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan baku yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Haryadi mengemukakan jenis-jenis biaya produksi dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku merupakan biaya penting dalam proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya tenaga kerja dalam pabrik yang terlibat langsung dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Sedangkan biaya overhead pabrik merupakan biaya yang terjadi di pabrik dan yang berkaitan dengan proses produksi di luar biaya bahan dan tenaga kerja langsung. Ada quotes dari Rix Fujitsu mengatakan bahwa kita mungkin sama sekali tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Jika kita memilih sikap yang benar, kita bisa mengatasi tantangan apapun yang kita hadapi. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.